Terus ada yang bilang begini, "Kenapa sih kita harus dekat-dekat ulama, harus dekat-dekat wali gitu, Hmm. bertawasul Hmm. ke para wali-wali Allah. Itu kenapa? Kenapa nggak langsung aja?" Hmm. Terus saya bilang, "Coba di suatu daerah ada WiFi, ya kan? Hmm. Jauh-jauh dari sumber WiFi, jauh ke sana. Hmm. Sinyalnya kuat nggak? Enggak lah, malah susah sinyalnya. Eee, apa namanya, loading-nya jadi loading gitu kan. Hmm. Coba deket-deket ke yang tempat WiFi-nya, kenceng, sinyalnya kenceng. Hmm. Nah begitu juga ketika kita deket-deket ulama, orang-orang yang paham bagaimana caranya mendekatkan diri pada Allah, kenceng sinyalnya Pak, Betul, betul, betul. spiritual kita lebih terarah. Hmm. Tapi coba kita jauh-jauh dari ulama, kumpulnya sama yang tukang mabok ya kan, yang tukang main gaplek bisa nongkrong-nongkrong atau ngomong-ngomongin orang, jelek-jelekin orang gitu. Iya. Pasti sinyal kita untuk seperti mereka tuh sama gitu, seperti WiFi, Betul. sinyal kita ke arah sana gitu. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri pada Allah, kita deketin yang sinyalnya kuat. Nah, para ulama-ulama, wali-wali itu adalah sinyal itu, Sinyal WiFi itu, WiFi itu. benar-benar. Jadi Analoginya menarik ini. Dan setiap ulama punya password ya Bang ya? betul, Punya password. Yang nggak sembarang orang bisa minta. Passwordnya betul. ngomong-ngomong apa Bang? Wih, password password WiFi-nya apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Zikir malam. Iya. Asik. Tapi kan juga harus kita kalau udah punya passwordnya juga jangan jauh-jauh dari sinyalnya itu kan. Bener. Biar kita Biarpun kita tahu passwordnya tapi kita jauh tapi pasti hilang gitu kan. iya, makanya katanya orang kalau belajar ilmu itu nggak boleh lepas dari 3 hari. Karena hati kita bisa keras lagi. Oh, itu ya. Saya baru tahu ini ininya, apa namanya? Iya, Wejangannya. bujangannya. Wejangannya. Jadi bener ya, sebenarnya asik kalau kita bicarakan agama dan pengetahuan itu. Betul. Bang, tapi gue juga mau nanya nih, Bang. Dulu kan sempet ikut ini ya, apa acara pengajian kan sama teman dulu ya sebelum kuliah gitu. Dulu ya sebelum sekarang ya. Iya, dulu sebelum sekarang. Terus ini, Bang, selesai acara Habibnya kan makan tuh, Bang. Makan, selesai makan bubar acara, ada makanan sisa tuh Bang. Makanan sisanya temen-temen, ada banyak teman-teman yang makanin gitu. Nah gue juga ikutan kan makan. Terus ada temen gue yang sampai tempat kobokan tangannya Habib itu diminum sama dia. Terus gue kan, wah nih kenapa sih? Gue tanya kan, kok lu mau minum bekas air kobokan Habib sih? Biar berkah gitu. Nah menurut tuh penjelasan ilmu pengetahuannya gini tuh Bang. Minum air kobokan bekas Habib Bang. Ya mungkin kalau kita lihat secara zohir itu ya, ya itu tidak ada manfaat apa-apa. Tapi kalau secara sesuatu yang bersifat spiritual atau energi, ada kekekalan energi coy. Wah iya. Jadi gini loh, lo tau istilah kan kekekalan energi kan? Tahu. Bahwa nih kita nih zat nih, kan jasmani. Jadi semua energi itu pada dasarnya udah ada, tinggal di Iya itu kekal, energi itu ada, walaupun kita mati, tapi kekal, ruh itu ada. Nah ada namanya konsep namanya berkah, barokah, karomah. Itu kan sesuatu hal yang energi, sifatnya energi. Energi. Nah itu karena Habib mungkin Habib ya sering berzikir, sering baca Quran, itu ada energi-energi itu yang menempel di badannya, di diri dia. Nah jadi ketika tangannya itu menempel itu dianggap energi itu masih ada di air itu. Nah ternyata peneliti Jepang itu kan memunculkan hal tersebut. Jadi air kalau dibacakan doa, dibacakan hal-hal positif, cantik, ganteng, tampan gitu. Iya. Ternyata molekulnya bagus, indah. Betul. Ya kan? Tapi juga dikatain jelek, buruk ini air itu pas begitu dicek molekul-molekulnya rusak. Nah, ternyata dicoba dibacakan Al-Fatihah. Ternyata molekulnya makin indah kayak model bunga-bunga gitu ya, bunga-bunga begitu. Dan itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyehatkan badan. Akhirnya dari situ kan penjelasannya masuk akal kan. Kalau misal air doa pun ternyata baik gitu untuk kebutuhan tubuh yang lagi sakit ataupun sehat gitu kan. Nah pertanyaannya kan yang teman gue minum bukan air biasa dan nggak diiniin kayaknya itu nggak didoain sama Habib, itu kan air bekas kobokan makanan Bang. Tapi kan Habib itu kan jasadnya nih, contohnya gini, Rasulullah itu namanya tabaruk ya. Rasulullah itu pernah rambutnya itu waktu habis haji wada itu dipotong dan itu diambil semuanya, diambil oleh sahabat-sahabat. Nah salah satu sahabat namanya Khalid bin Walid itu ngambil yang di jambul,
di tengah-tengah sini nih, Heeh. diambil. Saya mintain tengah, ditaruh di kopiahnya. Di Hmm. kopiahnya. Dan setiap perang Khalid bin Walid gak pernah kalah. Pernah suatu hari pecinya itu ketinggalan. Pecinya ketinggalan. Lalu ambil, balik lagi dia. Kenapa? Cuma gara-gara peci. Udah nih peci ini ada rambut Rasulullah saya selipin. Dipakai perang, menang. Nah itu namanya tabaruk, keberkahan. Jadi setiap orang-orang soleh itu rambut, jasad, gigi, terus bajunya, sendalnya itu mengandung keberkahan. Itu semua Habib bang? Ya orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Orang soleh. Enggak, soalnya gue mau nanya Habib Bahar gimana kalau Habib Bahar? Ya itu kan kita nggak tahu ya. Terserah kalau anak muridnya percaya itu keyakinan, bener nggak? Sekarang gini gue cara. Lo kalau yakin misalnya sama satu dokter, terus lo nggak yakin sama satu dokter, itu sugesti lo. Lo nggak akan sembuh berobat ke dokter yang ini. Iya sih ya. Bener nggak? Gue contohnya gini, gue kan nggak suka nih satu puskesmas lah. Gue tiap berobat ke situ nggak sembuh-sembuh. Beli obat banyak-banyak, tapi ada satu dokter yang gue dari kecil tuh udah senang ya. Gue sembuh sama dia. Karena apa? Sugesti. Nah kalau misalnya murid-muridnya Habib Bahar meyakini ludahnya dia itu barokah dan dia suka-suka dia. Iya. Jadi kembali ke keyakinan masing-masing ya bang ya. Betul. Bahkan dibilang katanya kalau kita yakin gunung pindah, gunung itu akan pindah. Seperti itu. Jadi sebenarnya kembali keyakinan. Kalau ente nggak percaya Habib itu punya karomah barokah, yang nggak usah diminum. Tapi itu keyakinannya si ini. Ya orang masing-masing lah. Masing-masing kan. Kalau air doa gue percaya banget. Iya, tapi kembali lagi kan, ya tergantung. Kalau misalnya yang doanya ahli maksiat, mungkin lu bisa percaya bisa enggak kan? Iya sih. Tapi kalau doanya didoain tulus sih. Iya. Benar percaya. Bisa juga. Doainnya tulus, ikhlas, wah pokoknya percaya sih. Iya. Jadi memang kembali lagi orang ya. Yang kedua kita yakin nggak dengan apa yang sudah dilakukan itu. Emang kunci itu keyakinan kita. Bahwa keyakinan itu bisa mensugesti kita loh untuk kita berhasil. Betul. Makanya kan Salahuddin Al-Ayyubi itu sugestinya luar biasa loh. Mungkin hipnoterapi ya, hipnotis itu ya. Beliau itu sampai bilang bahwa kalau itu memang jihad fisabilillah itu sudah ada di Al-Qur'an. Tapi kalau beliau tidak orasi juga tidak akan bisa. Orang diantarin, lihat tuh sahabat-sahabat Nabi. Kan udah jelas orang mati syahid itu ini ya masuk surga. Iya. Mati di dalam perang. Tapi ngapain juga Salahuddin Al-Ayyubi ngajak-ngajak ke makam-makam syuhada. Ini syuhada perang Badar, perang Khandaq, ini perang Uhud, ini diajak ini ke Baki. Di sini banyak sahabat-sahabat Nabi yang wafat gitu. Diajak-ajak ke situ. Sehingga mereka termotivasi perang itu nggak mundur. Oke. Sehingga menang. Iya. Artinya keyakinan. Jadi apa yang dilakukan dia tadi itu penguatan mental gitu ya bang. Iya. Banyak orang kenapa orang nggak miskin nggak kaya. Itu tergantung keyakinan loh, kata Robert Kiyosaki. Iya. Orang kaya itu jahat. Orang kaya itu masuk neraka. Orang banyak uang itu gak halal istilah kata gitu lah. Iya. Tapi ada juga bang yang sebaliknya yang bilang kalau jadi orang kaya itu pasti baik gitu. Nah, seolah-olah gitu kan. Iya, artinya kan tergantung dia berpendapat. Akhirnya orang yang menganggap punya uang itu baik, kaya itu baik, dia pasti kaya. Ini terlepas dari halal dan haram ya. Iya. Dia kaya dulu berarti kan. Misalnya kalau gua kaya, gua bisa umrohin ibu bapak gua. Kalau gua kaya, gua bisa buka pesantren. Kalau gue kaya, tetangga yang gue yang miskin ini bisa gue sejahterakan. Niatnya baik gitu. Dia pasti akan kaya. Tapi kalau dia, gue gak mau kaya. Orang kaya itu kalau masuk Siratal Mustaqim ngerangkak. Masuk neraka, masuk surganya belakangan. Masuk surganya belakangan. Kalau udah didoktrin begitu, sampai kapanpun dia kan gak bisa kaya. Atau misalnya tetangganya kaya, wah nyolong nih, ngerampok nih, nipu nih. Kayak di Depok, wah kaya nih babi ngepet nih. Iya nih gitu. Akhirnya dia nggak mau belajar. Betul. Kenapa sih lu bisa sukses gitu? Kenapa sih lu bisa kaya? Karena udah negatif thinking terus. Begitu. Iya memang mental dan positive vibes ya. Iya.
apa namanya, orang-orang yang orientasi positif, ya kayaknya sih emang pasti bagus sih ininya, apa namanya, feedback ke lingkungan ya, ke sosial, dan ke dirinya juga gitu. Makanya Rasulullah itu sampai gini, Rasulullah kan, sampai ngomong 3 kali, "Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah." 3 kali. Saking dableknya orang takut keluar duit. Takut untuk mungkin bersedekah. Rasulullah udah ngebaca fenomena di abad ke-21 ya. Iya. Jadi sampai 3 kali akan bertambah, akan bertambah. 3 kali sebutnya. Karena orang untuk keluar uang bersedekah itu takut. Jadi sebutnya 3 kali. Iya. Dan mungkin di satu sisi mungkin ada faktor malu juga, Bang. Makanya kalau misalnya kita mau sedekah ditutup tuh uang amal yang dimasukin kotak gitu kan. Iya. Misalnya sebelahnya 100.000, dia 1.000 kan malu gitu. Sebenarnya sama aja gitu kan, amal-amal juga tergantung niat dan apa namanya, ikhlas kan. Percuma kan kita amal 100.000, kita niatnya ria gitu. Wah, ini gua amal 100.000 nih biar sebelah gua tahu nih ya kan, biar gua orang kaya deh. Kan kayak gitu kan gak bagus kan. Iya, sebenarnya semua agama itu ajarannya hampir sama. Contohnya kan Hindu, Buddha itu ada sistem karma ya. Bahwa kita ini kalau ingin jadi orang baik itu tidak usah memikirkan hari esok. Sekarang. Orang Buddha itu bilang, Buddhisme ya. Jadi kita tuh orang Buddha itu nggak usah mikirin hari esok. Iya. Kita kumpulkan saja karma baik hari ini. Maka sudah pasti ke depannya akan dapat kebaikan. Kalau kita kumpulkan karma buruk hari ini, ntar pasti kita akan dapat balasannya ke depannya. Entah kita dapat dari kita, turunan kita, atau kehidupan kita sebelumnya, katanya begitu. Nah, dalam Islam kan tadi itu, kalau kita sedekah, mungkin kelihatannya berkurang, tapi ntar suatu saat akan bertambah. Iya. Begitu. Dan kalau dilogikakan lagi dalam bisnis itu kan kita harus keluar duit dulu. Bener nggak? Modal dulu. Betul. Modal dulu. Baru muter nanti kan. Kalau ketemu klien ya makan kasih traktir dulu kan gitu kan. Betul. Gimana nih proyek kita ya. Iya, di awal ya kan. Iya. Ntar baru selesai proyek kan ada keuntungan ya kan. Iya. Iya, jadi sedekah itu silaturahmi. Jadi ketika kita memberikan kebaikan pada orang lain, kita yakin orang lain itu akan berbuat kebaikan pada kita. Benar. Dan sebenarnya ini hasil riset teman juga sih, Bang. Karena tadi Bang Adri ngomong sedekah sih ya. Jadi teman gue tuh riset, gue lupa topiknya apa, temanya apa. Jadi dia tuh ini terkait ini, Bang. Perusahaan non profit yang bergerak di bidang sedekah, Bang. Sedekahnya itu membuat anak-anak yatim piatu untuk sekolah, anak-anak yatim piatu gelandangan jadi sekolah gratis. Nah, terus dia kan pakai ini tuh, Bang, matematika gitu kan, pakai statistik juga apa segala macem. Akhirnya ditemukan, Bang, jadi kalau misalnya sedekahnya tadi 1 gitu, terus hasil dari sedekahnya itu ketikanya apa namanya, mendidik anak yang tadi putus sekolah yang putus sekolah, akhirnya lebih dari 1, Bang, kesimpulannya itu. Jadi dia sedekah modalnya 1, selesainya bukan keuntungan, tapi yang dia dapatkan kembali itu 1, lebih gitu. Bukan dalam bentuk uang, tapi ini satu itu margin penilaian gitu, Bang. Jadi artinya emang betul kita kalau mau sedekah modal. Nah, karena dia non profit dia jadi nyari kayak ini loh, Bang, apa namanya, dana apa, Bang, yang kalau biasanya dana hibah gitu kan, nyari hibah bantuan dari sana sini untuk ngejalanin ini biar anak-anak sekolah gratis gitu. Ternyata feedbacknya malah lebih banyak dalam penilaian itu gitu. Jadi setuju banget, dan itu bisa di riset. Gue baru tahu ketika baca gitu, wah baru tahu nih ada ilmu cara nggak ada data sedekah gitu. Ngeriset sedekah itu keren banget sih. Meskipun kelihatannya simple, tapi ternyata dibaca-baca, wah ternyata penilaiannya, cara ngambil nilainya itu luar biasa, pakai skor kan soalnya kayak gitu. Ini gue bukannya ria dan sombong ya, tapi kan gue kan dulu rajin buat sedekah ya, dulu ya. Sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi gini, ceritanya tuh ya sering traktir lah. Mungkin Aca Pruto yang era gue masih kuliah ya. Itu pasti gue terlalu traktir. Kalau gue dapat duit entah dari mana gitu kan, nggak mungkin makan sendiri lah. Nggak mungkin makan ajak sendiri. Teman-teman gitu. Ajak teman-teman junior itu kalau lagi nongkrong di kantin itu kan, ayo makan, gue yang bayar.
Minimal kita yang palak lah, bang makan bang. Nah iya Bang, gitu. kopi, bang. Minimal kita yang kode. Ya bahkan base camp komisariat itu kan, ketua komisariat kan santai aja itu kan. Sampai mie 2 kardus segala macam itu dulu kan gue sediain semua tuh. Terus futsal kita bayarin. Wah jangan sering-sering jangan banyak disebutin bang. Hilang ya? Ntar hilang. Ya bilang aja pernah ngasih. Iya pernah kayak gitu lah. Ternyata gue mikir-mikir sekarang. Ini abis ini kita makan nih. Abis ini kita makan bebek. Terus? Jadi gue mikir kok sampai sekarang gue gak pernah ngerasain kelaparan gitu. Oh iya benar-benar. Gue gak, mungkin ada teman-teman yang dulu yang cerita-cerita minjem duit gitu kan, lagi pandemi gitu kan, buat makan, buat beli susu anak gitu, segala macem gitu. Jadi merasa kekurangan terus. Nah, gue mikir-mikir kok gue duit mungkin nggak banyak-banyak gitu, tapi kok makan terus gitu, dan selalu makan enak. Gitu ya. Iya di rumah, di sini gitu, di kantor, dimanapun, bahkan kadang-kadang nongkrong-nongkrong nggak jelas, ada aja yang ngajak traktir, makan terus. Ternyata apa yang kita pernah lakukan dulu itu nggak sia-sia pak. Betul. Jadi tidak sia-sia. Ada pembalasannya ya bang ya. Iya. Contohnya bikin YouTube, kan nggak modal. Coba orang bikin YouTube, ada dana berapa segala baca. Gitu. Kalau sekarang mungkin lebih susah ya. Iya. Ini totalnya muncul aja nih. Ini cerita sejarahnya gimana gue nggak tahu. Oh iya. Ada ini ya bang ya. Iya. Artinya kan ya pertolongan itu ada terus. Kalau kita dulunya sering nolong orang. Menurut gimana, setuju gak? Bang Adit dulu sering bantu gak? Contohnya gini. Langsung sama ada orang ya. Kita pernah ngerugiin orang nih. Percaya gak kalau kita pernah ngerugiin orang kita dirugiin lagi? Jahat sih, gue lebih kalau kita jahatin orang kita pasti dijahatin lagi. Ibarat sama siapa kita gitu. Pernah nilip duit lah, bahkan 100, 200, keseringan, tiba-tiba kita kena tipu. Handphone kita hilang di jalan. Terus baru punya motor tabrakan, kecelakaan atau lecet segala macam gitu. Nah itu kan dari saya dosa apa kan? Ya dosanya cicilan gitu. Iya benar. Cicilan itu. Atau kadang-kadang gue mikir-mikir juga gitu. Atau kita misalnya pernah PHP-in cewek gitu ya. Modusin bikin jatuh cinta, tentunya nggak kita nikahin gitu kan. Ternyata kita terjadi pada diri kita. misalnya diri kita gitu. Diri siapa nih bang? Soalnya jujur gue nggak pernah modusin cewek. Iya kayak gitu. Jadi segala sesuatu, maka gue kalau kita udahan ya gitu. Itu pernah saya lakukan. Pernah ada yang melakukan itu. Kok terjadi lagi gitu. Akhirnya dia ngaku. Iya. Jadi itu kayak hukum tim. Kalau dalam teorinya Sorokin itu kan, teori siklus, Pak. Oh iya. Teori siklus. Jadi misalnya dulu Islam tuh pernah berjaya, terus runtuh. Iya. Terus suatu saat akan berjaya lagi. Begitu juga kan Eropa pernah jaya, runtuh, berjaya lagi. Kan kayak gitu-gitu. Jadi ada teori siklus itu. Bagaimana dulu Yerusalem pernah dipegang Islam, dulunya dipegang sama Kristen kan. Sama ini terus akhirnya dikuasai oleh Islam lagi kan. Dikuasai lagi gitu. Itu teori siklus itu ada. Jadi apa yang kita lakukan itu suatu saat akan berputar. Siklus itu. Iya. Ibnu Rus tuh ngomongin itu juga tuh tentang tumbuh dan kembangnya sebuah peradaban. Ya nambahin aja sedikit gitu. Iya, makanya apapun yang terjadi pada kita saat ini itu sebenarnya apa yang pernah kita lakukan. Bener nggak? Ya setuju. Jadi makanya jangan sampai kita ya berbuat jahat gitu kan. Ya, makanya kita tidak berlomba-lomba kebaikan lah gitu. Makanya kita tuh tidak usah ajaran Buddhisme tadi ya. Dan mungkin Islam juga, semua agama ya sama ya. Bahwa kita itu tidak usah takut terhadap masa depan. Intinya kita banyak-banyak saja menabur kebaikan di saat ini. Pasti kedepannya kan ada. Betul. Ya kita nggak tahu, misalnya kita hari ini miskin, kita jujur nih ya, misalnya secara kerja kita jujur, orang lain mah korupsi, nilep duit, mungkin mereka cepat kaya, tapi ntar anaknya belangsak, anaknya pada ketangkap korupsi juga narkoba gitu kan. Atau anaknya pada ya pokoknya nggak bener lah kelakuannya. Ya mungkin dulu sering dikasih makan yang nggak bener juga kan. Tapi ada misalnya dulu pegawainya jujur tapi gak kaya-kaya, saking jujurnya nih gak kaya-kaya, tapi tiba-tiba anaknya jadi pengusaha kaya, anaknya jadi pegawai di perusahaan besar gitu kan. Betul. Bisa beliin rumah miliaran, bisa beliin bapaknya mobil, bisa berangkatin haji banyak orang gitu kan. Kita nggak tahu itu artinya kejujuran yang hari ini kita tabur. Kok saya kalau jujur mulu kapan kayaknya? Kesannya kayak gitu ya. Kesannya seperti itu. Padahal pasti ada buahnya nanti ada. Iya benar. Makanya kayak Acap Pluto nih.
kan bingung nih, aduh gue nggak kaya nih gitu. Terus dia berbuat baik aja, nggak usah ngambil yang bukan haknya aja. Itu udah baik, itu udah keren. Jangan sampai dia nggak kaya, handphone temannya diambil, dijual. Terus minimalnya beli lilin gitu bang. udah pernah dulu. Udah pernah. Gimana, berhasil gak bang? Gagal. Gak ada duit untuk beli lilin. Gak ada duit. Baru bisa beli lilin, gak kuat beli korek. Aduh. Hati-hati kayak di Depok itu bang. Nanti diinin warga loh. Jadi di situ ya. Nah itulah tadi ada bahwa kita tetap rasional, logika, tapi agama itu juga ada mengajarkan tentang hal-hal yang adikodrati. Iya. Kekuatan pertolongan itu. Tapi sebenarnya bisa kalau belum ada, kalau kata Gus Dur ya, agama itu ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Tapi bisa jadi itu semuanya rasional, belum ketemu aja. Pada waktunya gitu. Iya. Mungkin kedepannya rasional. Ya, kita nggak tahu sekarang pesawat. Dulu manusia nggak bisa terbang. Mungkin dulu orang, saya akan terbang, saya pengen bisa terbang. Dia bertapa dulu bertahun-tahun biar bisa terbang. Sekarang nggak beli tiket aja di bandara, bisa terbang ke suatu tempat lain gitu kan. Betul. Atau misalnya dulu belajar telepati, meditasi biar bisa telepati, bisa mengirim pesan, lo di sini mengirim pesan ke Anwar di Bekasi misalnya. Kan itu zaman dulu begitu ya. Iya. Anwar hadirlah gitu kan. Terus dia kontak, bisa dipanggil gitu. Zaman dulu gitu ada filmnya gitu ya. Sekarang nggak WA aja. Iya. Sebelum melewatin fase WA kan pakai fase burung dara dulu bang. Burung butut. Ya burung merpati gitu. Iya. Nah itu kan artinya kan segala sesuatu itu ya mungkin terjadi. Mungkin zaman ini dianggapnya tidak rasional. Tapi ke depan ya bisa jadi rasional. Bagaimana kecepatan cahaya? Ya bisa mungkin suatu saat kan? Iya suatu saat nanti. Kita nggak tahu. Kalau teknologinya memungkinkan aja kan. Pertanyaannya nanti tinggal jawab, yang bisa jawab kan ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan kita belum berkembang. Karena sesuatu yang kita anggap biasa-biasa aja hari ini, bisa jadi zaman dulu belum sesuatu yang biasa. Mungkin tahun 97 nggak mungkin kita bisa rekam ini pakai kena HP kan? Betul, belum ada. Betul, nggak mungkin. Atau sekarang orang bilang kalau mau karaokean harus punya DVD player, punya TV-nya, punya mic. Ternyata sekarang cukup pakai headset, pakai handphone, pakai aplikasi. Sudah bisa karaoke. Bisa diedit langsung lagi. Iya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa teknologi sesuatu yang dianggap biasa-biasa aja hari ini, mungkin zaman dulu itu sesuatu yang tidak mungkin. Benar. Iya kan? Ya, mungkin agama juga seperti itu. Mungkin agama ini tidak rasional. Ya bisa jadi hari ini gitu. Tapi kedepannya sesuatu yang rasional. Iya. Apa namanya? Dalam beberapa hal tuh bang, sekarang contoh kayak di bukunya Yuval Noah Harari tuh yang Homo Deus itu menarik tuh bang, pembahasan mengenai kontroversi sains, agama dan filsafat gitu kan. Kalau di gambaran di deskripsinya dia kan gini, ada satu quotes yang menarik gitu di bukunya. Zaman dulu manusia menuhankan sesuatu yang nyata ya, berhala gitu apa segala macam gitu zaman dulu ya bang ya. Terus akhirnya berubah lagi konteksnya, menuhankan sesuatu yang abstrak yang kita sebut misalnya kayak Allah gitu kan. Itu kan abstrak dalam konteks filsafatnya ya. Terus misalnya Tuhan yang nggak bisa diindra lah. Nah sekarang dalam konteks era modern, prediksinya dia manusia tuh menuhankan dirinya sendiri. Maka itu nama bukunya judulnya Homo Deus kan, manusia dewa atau Tuhan manusia gitu kan. Dimana sekarang manusia itu cita-citanya dari adikodrati bang, dimana dia pengen jadi abadi, hidup lama, umur panjang. Terus karena hal ini tuh ditopang sama banyak riset yang pengen tuh manusia tuh pengen hidup yang selalu selama-lamanya lah, bisa dibilang kayak gitu tadi, umur panjang. Jadi riset itu banyak dilakukan di bidang-bidang kayak biologi dan lain-lain, yang tujuannya supaya misalnya hasil risetnya tuh menemukan satu zat atau satu sel yang kalau kita konsumsi atau kita operasikan di tubuh kita, di organ kita tuh nanti kita jadi awet muda gitu bang, nggak keriput. Mungkin kita umur 80 tapi kita misalnya nggak ada gejala sakit atau apa segala macam kayak gitu. Nah itu dalam kacamatanya dia ya, ini nih peran dari ilmu pengetahuan yang dalam konteks ilmu pengetahuan ini ingin menyingkirkan nilai-nilai spiritual dari konteks agama gitu. Jadi nilai spiritual ini diabstraksi dari ilmu pengetahuan yang nanti semakin Homo Deus itu sebenarnya juga salah satu kritikan sih menurut gue ya bagi manusia-manusia yang pengen
yang bersikap arogan gitulah, semakin modern nih semakin arogan kayak gitu. Jadi itu menarik itu tentang bagaimana menuhankan diri sendiri. Jadi kan kalau dalam Islam itu ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan kita, itu kita harus banyak meriset diri kita. Meriset diri kita. Seperti contohnya gini. Kita kenalin, tadi saya bilang gitu kan. Kalau kita kencing bening airnya, berarti kita sehat. Tandai kita sehat. Tapi kalau kita kuning, berarti ini agak ada sakit lah. Kalau kita misalnya, mohon maaf, buang air besar misalnya, hitam misalnya, atau cair itu, berarti kita sakit lah. Ada yang sakit ya. Ada yang sakit. Itu kan riset sebenarnya, riset pada diri kita. Nah, Yuval tadi bilang, adakah sel-sel tertentu yang bisa membuat seorang hidup abadi? Itu kan dia untuk mengenal dirinya. Itu kan sebenarnya Islam itu sudah mengajarkan itu. Untuk meriset apa yang terjadi di diri dia. Kalau dulu kita tahu dulu filsafat dulu Ibnu Battuta tentang Yaqzan itu kan. Kenapa kok binatang bisa pada mati-mati itu? Dia dipelihara oleh kijang. Lalu dia periksa, dibedah-bedah perutnya. Kenapa seseorang itu bisa mati? Binatang itu bisa mati. Ternyata dia melihat ada konsep ruh gitu. Konsep ruh. Jadi dengan akalnya dia kan. Berarti ada satu kekuatan di luar organ tubuh kita selain darah, selain jantung yang membuat suatu binatang makhluk itu hidup. Berarti ada ruh namanya gitu. Seperti itu. Nah, kita yang makin itu. Nanti biarin aja Yuval berbicara seperti itu kan, menuhankan manusia. Semakin orang mencari diri dia, lama-lama dia akan menemukan keterbatasan. Iya. Disitulah Tuhan ada. Ya, itu dari satu perspektif gitu. Tapi dari perspektif yang dia bahas nih, banyak konglomerat di dunia nih yang sekarang lagi banyak investasi ke banyak yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang riset tuh. Dia justru pengen, karena dia tahu nih manusia sekarang tuh mengalami keterbatasan, maka dia pengen melampaui batasan itu, Bang. Maka dia pengen lagi membuat riset orang-orang itu tuh yang risetnya itu pengen awet muda gitu, jauh dari sakit, berumur panjang gitu. Kayak gitu. Makanya dia bilang, wah ini udah ada yang bergeser nih di konsep manusia modern gitu, kata dia. Begitu umur panjang tabrak mobil. Rugi ya investasinya dia langsung ya. Udah ratusan triliun misalnya keluar kan. Ratusan triliun, hidup abadi, ya sehat benar, gak mati-mati, gak kena serangan jantung, gak kena kanker, petir tuh mati. Ya kan? Ketabrak mobil atau tiba-tiba ditembak orang di jalan. Ya kan? Mohon maaf, itu kematian random banget sih. Random banget. Emang akhirnya dia ke kesimpulan, oh iya ternyata ada kekuatan di luar teknologi gitu. Yang dia gak bisa prediksi gitu. Makanya kan kalau kata Cak Nun itu kan, seseorang mengenal dirinya bukan mengenal Tuhannya. Orang yang mengenal dirinya, dia kan mengetahui bahwa dirinya itu sebenarnya dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan Allah itu ada, kekal, ada untuk ada dan tidak tanpa awal itu. Awal. Nah itu kan menunjukkan bahwa kita bisa kenal Allah. Gak apa-apa orang Yuval riset-riset seperti itu, bahwa manusia itu menembus keterbatasannya sampai riset tertinggi pun kesimpulan ternyata manusia terbatas. Nah disitulah dia mengenal Tuhan. Bahwa ada manusia ini, makhluk ini semua terbatas. Bahwa ada yang tanpa batas. Betul. Ngeri ya? Ngeri. Semakin malam semakin menarik. Oke, terima kasih Cendi atas waktunya ini. Sudah sampai kita Andri. ke Yuval, mungkin nanti kita lanjutkan lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Siap. Terima kasih Bang Andri atas undangannya juga nih, ngobrol-ngobrol singkat yang menarik dan padat. Iya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.